Bacakan terlebih dahulu ya. Saya bacakan, para peserta menyimak dengan baik. Kalau mau ikuti cukup ikuti di dalam hati, nggak apa-apa bergerak bibirnya ya. Oh, kita lupa perlengkapan tak? Dakota bilang ada. Oh, lupa ya. Oh iya. Nah. Baik. Nah, kami bacakan ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamis. Di fokus. Oh, astaga. Fokus. Nah. Sa'idun kitabu Muhammadin hadza ya yasiru yasirun la. Sudah dapat, Pak? Sama halaman Pak. Iya. Kami ulangi. Oh iya. Ad-darsul khamisu Sa'idun Al-kitabu Muhammadin hadza ya yasiru yasirun la hadza kitabu Hamidin. Sa'idun aina kitabu Muhammadin. Itu kenapa kasr padahal enggak ada huruf jar ya? Muhammadin. Nah, itu ada ilmunya. Ya. Nah, yasirun huwa 'alal maktabi hunaka. Ya, kalau al-maktabi wajar dia kasr karena ada huruf jar ala. Ya, baik. Nah, Sa'idun aina daftaru Ammarin. Yasirun huwa ala maktabil mudarrisi. Sa'idun qalamu man hadza ya Aliyu. Aliyun hadza qalamul mudarrisi. Sa'idun aina haqibatul mudarrisi. Aliyun hiya tahtal maktabi. Baik, kariru silakan diulangi apa yang kami baca. Kita ulangi tadi yang teks itu. Ikuti bacaan kami. Silakan Pak, siapa lagi? Pak Anwar ya. Pak Anwar, baik. Silakan Pak Anwar ikuti. Nah, menyelesaikan saya dulu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam kepala, cukup simpan dulu dalam kepala, nanti aja baru menyelesaikan insyaallah ya. Nah, karena wajar kalau ada pertanyaan muncul ya. Kenapa demikian? Karena begitu? Karena ya bergabungnya menyusul ya. Bergabungnya menyusul. Baik. Ikuti bacaan kami. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Sa'idun. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Kitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Yasirun. Yasirun. Di bawah lagi la hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Ya, kitabu enggak tanwin, kitabu Hamidin. Hadza kitabu Hamidin. Baik. Lanjut Sa'idun. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Yasirun. Yasirun. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Sa'idun. Sa'idun. Ya, jadi ini sa ya, bukan sya. Sya. Ini sa. Bukan sya. Sa'id. Ya, nama orang itu, nama orang. Sa'id. Baik. Sa'id. Laisa sya'id ya. Laisa sya'id. Bukan sya'id. Sa'id. Misalkan ini ya. Biasa aja SA sa. Ya, SA sa. Bukan SY. Bukan. Tapi cukup S sama A. Sa. Lanjut. Ya, kami ulangi. Sa'idun. Sa'idun. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Yasirun. Yasirun. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ya, ala maktabil mudarrisi. Ala maktabil mudarrisi. Jelas kalau ada al tarifnya maka bacakan al tarif. Kalau enggak ada enggak usah ditambahkan ya. Sa'idun. Sa'idun. Qalamu man hadza ya Aliyu. Qalamu man hadza ya Aliyu. Aliyun. Aliyun. Ya, Ali. Di bawah itu nama Ali tadi ya. Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Sa'idun. Sa'idun. Ya. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Jadi seakan-akan itu dia al-tarif itu milik kata sebelumnya. Haqibatu al Jadi ini U-nya ini bersambung ke sini.
Haqibatul Akibatul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Jadi seakan-akan u-nya bersama dengan lam ta'rif. Harus begitu. Haqibatul mudarrisi. Paham ya Pak ya? Nah, itu kalau dibaca sambung ya, dibaca sambung. Harus begitu. Aina haqibatul mudarrisi. Nah. Tapi harus pahami bahwa itu kata berbeda ya, kata berbeda. Nah, Aliyun Ali hiya tahtal maktabi. Ia tahtal maktabi. Baik, kosakata baru. Ya ada ya yasiru. Ya itu sendiri adalah wahai. Wahai. Silakan ditulis. Ya itu sendiri adalah wahai. Bukan yasirunya, bukan. Ya-nya saja. Dua huruf ya. Ya siru Ya-nya. Wahai yasir. Nah, kemudian di bawahnya ada kata hunaka. Kata ya, ungkap ya, qala yasir berkata ya ada kata hunaka ya. Hunaka di sana. Di sana Kak. Di sana. Di sana. Jadi saya akan menunjuk ya. Baik, kemudian ada kata haqibatu baris kedua dari bawah. Ya tas. Nah, sahih. tas Ya. Haqibatun ya, asalnya haqibatun. Kemudian di sini tidak bertanwin karena ada sebabnya. Ya. Dia sini bertanwin bukan karena ada al-tarif, bukan pula karena mamnu' minas sarfi. Ya, bukan nama perempuan kan? Iya. Bukan. Tapi dia tidak bertanwin karena sebab yang lain. Akan kita pelajari insyaallah. Kemudian di bawahnya ada tahta. Tahta artinya di bawah. Nah. Baik, sebelum kita terjemahkan, kita pelajari kaidahnya dulu. Di bawah. Tahta bukan tahta kekuasaan ya. Terbalik itu kalau tahta di bahasa Indonesia terkesan positif, tinggi kan? Tahta kekuasaannya. Tapi kalau si tahta artinya di bawah. Nah, di bawah meja. Ada namanya gini Pak, idofah, al-idofah. Pernah dengar kan Pak Imam ya? Atau baru Pak Imam? Pak Aswad, Pak Imam? Pernah dengarin al-idofah? Idofah. Lupa ya, lupa. Nah, jadi pelajaran apapun itu, mau menghafal Al-Quran, mau pelajaran apa, kalau mau ingat ya di murojaah. Kalau Pak Imam tidak murojaah dalam sehari pusing ya. Pusing berat. Idofatu ya. Al-idofatu. Idofatu. Apa itu al-idofatu? Di mana kata ambil kata al-idofah kedengarannya al-idofah. Di mana kata ada al? Di mana ambil kedengaran apa? Kedengaran al-tarif. Al-tarif berarti isim. Ya pasti isimnya. Kembalikan saja. Apa itu al-idofah? Al-idofah adalah susunan penyandaran kurang baik ya ejaannya kalau disambung. Susunan penyandaran suatu isim kepada isim setelahnya. Jadi ada dua kata yang terlibat. Ya. Susunan penyandaran suatu isim kepada isim setelahnya. Berarti ada dua isim yang terlibat. Ada dua isim yang terlibat. Ya. Cuman isim pertama ada namanya dan isim kedua ada namanya. Ya. Ya. Isim yang sandar namanya susunan penyandaran kan ada yang sandar, ada yang disandari.
Nah, begitu. Isim yang sandar ya. Dari informasi definisi ini ada dua yang harus dikeluarkan. Ya. Namanya isim yang sandar ya. Isim yang sandar atau isim pertama ya. Isim yang sandar. Isim yang sandar. Atau isim pertama ya. Isim yang pertama ya. Disebut apa? Mudhof. Disebut apa? Mudhof. Mudhofun. Mudhof. Sebutmu? Mudhof. Kalau ada yang sandar berarti ada yang disandari. Nanti jatuh kalau nggak ada sandarannya ya. Betul ya. Nanti roboh rumahnya ya. Isim yang disandari. Isim yang disandari. Atau isim yang kedua ya. Disebut dengan mudhofun ilaihi. Ya, sahih. Mudhofun ilaihi. Sudah muncul. Begitu memang ya. Mudhof. Ada juga mengatakan Pak Imam sifah wa mausuf. Sifah Hasan. Bukan. Sudah benar ini. Mudhof wa mudhof. Kalau itu sifah naat ya wa manut. Saya salah ingat ya. Mudhofun ilaihi. Ilaihi. Mudhofun ilaihi. Ilahi apa itu artinya? Ila ini huruf jar. Hi itu domir dia. Disandarkan kepadanya. Kalau mudhaf kan sandar. Adapun mudhaf ilaih sandar kepadanya. Yang disandarkan kepadanya. Nah, mudhaf sandar, sedangkan mudhafun ilaih ya yang disandari kepadanya. Yang disandari kepadanya. Baik. Naam. Kemudian ya, isim yang disandarkan ini dan isim yang disandari masing-masing ada syaratnya. Masing-masing ada syaratnya. Ya. Saya tulis bawa saja ya, Pak ya. Saya kasih simbol satu gini. Berarti isim pertama ini ya. Ya. Syaratnya pertama adalah tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Tidak tanwin. Tidak bertanwin, sahih. Tidak, sama yang mau saya tulis singkat cuma nanti bingung ya. Tidak bertanwin. Syaratnya tadi. Iya, tidak bertanwin dan tidak beral. Tidak berapa? Tidak beral. Terlalu tebal tulisan runcingnya ya. Paham ini ya, ini tulisan saya ya, tidak al ya. Pahamkan al tarif kan ya, silakan kita pelajari. Nah, tidak bertanwin dan beral, tidak bertanwin dan tidak beral ya. Saya kasih simbol tidak juga di sini. Tidak beral ya, jadi nggak boleh bertanwin dan tidak pula beral. Syarat kedua adalah sudah ya. Cukup itu ya. Baca sama perempuan ini. Enggak. Beda pembahasan. Tidak bertanwin dan tidak beral. Yang kedua, syarat yang kedua adalah isim yang disandar. Hukumnya harus majrur. Tahu majrur kan? Apa harokat majrur? Kasrah. Ya kan? Jadi sekarang bukan lagi cuma huruf jar yang bisa mengkasrah, tapi ada lagi apa itu? Mudhofun ilaih. Ya. Syarat hukumnya harus selama-lamanya. Harus majrur. Majrurun ya. Tahu majrur kan? Kasrah gitu. Ya. Ini kan harokat kasrah ya.
Tapi sebelum lanjut Ustaz, Ya. nomor 2 tadi disampaikan tapi aku lupa ya tadi. Hukumnya harus majrur. Majrur tadi apa ya? Kasar harokatnya. Sederhananya bila dia berharokat kasrah. Kalau ada fil baiti, al baiti ismun majrur. Apa harokatnya? Karena dia majrur berarti kasrah. Majrur atau kasrah. Memang istilah ini istilah yang ada di ilmu nahwu. Nah. Kalau dilihat berapa syarat untuk untuk mudhof dan apa syarat untuk dan berapa syarat untuk yang mudhof nilai? Kalau mudhof nampak syaratnya 2 ya. Tidak boleh bertanwin 1 dan tidak boleh beralif. 2 kan? Cuma saya satukan karena apa? Namanya papan tulis kecil kan. Sedangkan hukum syaratnya untuk mudhofun nilai cuma 1. Dia selama-lamanya harus majrur. Ya. Maka dia tidak boleh di dhamma, tidak boleh. Dia harus kasrah saja. Enggak boleh. Contoh susunan idhofah. Contoh situ apa? Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin itu. Ya. Example ya. Mislu. Ya, mislu. Apatnya mislu? Contoh. Kitabu. Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kita lihat dari definisi susunan penyandaran suatu isim kepada isim setelahnya. Kita lihat apakah kitabu apakah kitabu Muhammadin ini masing-masing 2 isim? Apakah kitabu isim, Muhammadin isim? Jawabannya iya. Kalau kan kita sudah tahu maknanya. Ya, meskipun tidak ada di sini kitabu tampak ciri-ciri, tapi kita sudah tahu. Artinya kan kitabu adalah buku kan? Dan kita sudah tahu ini pasti isim. Kenapa? Karena memang dia bisa menerima tanwin, Pak. Pada asalnya kitabu bisa menerima bisa kan kita katakan kitabun, ya kan? Ya, berarti ini adalah isim. Kenapa? Karena dia bisa menerima ciri-ciri isim. Itu jawabannya. Kalau misalnya nampak tidak ada ciri-ciri yang melekat padanya. Apa jawaban kita? Ya, bisa dimasuki al. Nah, itu. Kalau tanya apa coba ciri-ciri kitabu? Jawabannya adalah dia bisa dimasuki ciri-ciri isim. Maka isimlah dia. Paham maksud saya? Iya. Itu kan kalau begitu ya, berdalil kita kan. Jadi kalau tanya, ini kan tidak ada ciri-ciri isim. Tunggu dulu. Ciri-cirinya adalah bisa dimasuki ciri-ciri isim. Yaitu apa? Bisa dimasuki tanwin dan bisa dimasuki al-ta'rif. Bahkan bisa dimasuki huruf jar. Bisa. Nah, itu dalil kita ya, Nah. Jadi tidak ada masalah ya. Jelas kita sudah pelajari. Baik. Berarti ini isim, apalagi ini? Isim, apa ini? Ada tanwin. Jelas ya? Berarti sudah memenuhi definisi. Isim dengan isim. Tadi apa? Isim pertama disebut apa? Mudhof. Ya, mudhof. Dan isim yang kedua disebut mudhofun ilaih. Sekarang, apa syaratnya mudhof? Tidak boleh bertan berarti ini sudah cocok. Menjadi bu. Kitabu. Berarti memenuhi syaratmu mudhof. Maka dia tidak boleh bertan. Berarti ini layak tidak menjadi mudhof ini kitabu. Layak. Kenapa layak? Karena dia tidak bertanwin dan tidak pula dimasuki al. Berarti kitabu layak menjadi mudhof. Jelas Pak ya? Kenapa? Berarti kita apa? Alasan kita kitabu kenapa tidak bertanwin? Karena dia sebagai mudhof. Karena dia sebagai mudhofun. Jadi kalau bertanya, saya bertanya lagi, apa alasan kitabu tidak bertanwin? Apakah dia beral-tarif? Tidak. Apakah dia sebagai mamnu' minas sarfi? Tidak juga. Terus apa? Oh, dia sebagai mudhof. Nah, sini bertambah lagi alasan kenapa tidak bertanwin. Masya Allah. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang pertama beral-tarif, hilang tanwinnya. Yang kedua mamnu' minas sarfi, tidak ada tanwinnya. Sedangkan sekarang ini adalah syaratnya apa namanya? Kategori tidak bertanwin adalah sebagai mudhof. Baik. Bagaimana, Pak? Bisa ditangkap? Tangkap. Ini kenapa tidak bertanwin nih? Karena sebagai mudhof. Baik. Ulangi lagi, dari definisi ini ada 2 isim yang terlibat. Ya, ada 2 isim. Berarti kita harus
harus apa? Memastikan ini adalah isim keduanya. Kalau maka nggak boleh isim dengan fiil, nggak boleh. Kalau kata kedua adalah fiil, maka tidak bisa terjadi idofah. Nggak bisa. Paham ya? Nah, kemudian dua isim itu masing-masing ada namanya. Isim yang sandar atau isim yang pertama namanya mudhof. Sedangkan isim yang kedua namanya mudhofun ilaih. Paham ya? Baik, harus Baik, Pasrul. Isim pertama namanya apa Pak? Ini mudhof. Jadi ini jabatannya apa sekarang ini? Jabatannya mudhof. Jabatannya kita kasih jabatan dia. Ya, kita kasih jabatan dia sebagai mudhof. Anggaplah dia sebagai presiden ini mudhof itu diganti menjadi presiden. Maka kitabu ini sebagai presiden atau sebagai mudhof. Apa jabatannya kitabu sekarang? Mudhof. Kasih bahasa Indonesia Ustaz minta supaya anda mengerti mudhof itu apa? Mudhof itu cuma istilah. Kalau bersandar. Oh, baik. Itu. Nah, Maksudku saya. Sahih barakallahu fiik. Nah, jadi kata pertama itu namanya mudhof. Betul. Nah, isim yang pertama itu atau isim yang bersandar itu namanya mudhof. Berarti kitabu ini apa jabatannya? Kata yang bersandar. Atau namanya apa? Isim yang bersandar. Atau namanya apa? Mudhof. Nanti tuh nggak dipakai lagi isim yang sandar, yang dipakai selalu mudhof. Mudhof. Ya, Ah. Kasih melekat. Iya, dia harus mudhof nanti selalu dipakai. Ya, kitabu sekarang apa jabatannya? Mudhof. Apa syaratnya mudhof? Itu Tidak bertanding. pakai al. Tidak al. Tidak bertan dan tidak pula Al. paham ya? Baik. Sedangkan isim yang disandari namanya apa? Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Syaratnya apa? Harus berkas Majrur atau berkas? kasrah. Baik. Sah. Bisa paham Pak ya? Nah, Kasrotain ini. ya nanti kalau ada misalnya alnya nggak bertan ini nih. Kalau misalnya dia terpisah Ustaz berarti hanya mudhof saja. Kalau misalnya satu nggak ada setelahnya. Ya. Definisi lihat di sini. Nggak boleh harus dua Bukan kata. nih. Isim Isim dengan biasa. Isim biasa. isim biasa aja Harus dua ya, kata. harus dua kata. Jadi definisi kalau misalnya bingung kembali ke definisi. Baru syarat-syaratnya. Tadi. Jelas Pak ya? Berarti sesuatu isim itu sesuatu mudhof itu apa itu? Idofah. Itu coba mudhof. Itu harus dua Ustaz. Ya. Idofah itu harus dua. Alhamdulillah. Idofah itu ada dua Dua bersanding. Ini idofah dua cabangnya. Ada mudhof dan ada mudhof Contoh ilaih. di sini Pak ya? Nah, Alkitab Muhammad. idofah itu ada dua rukunnya, ada dua komponennya ya. Satu mudhof dan satu mudhofun ilaih. Amin. Syaratnya mudhof tidak boleh bertanwin Aku tahu dan ini tidak dia. boleh al ta'rif. Ya. Kemudian mudhofun ilaih Disandari. mudhofun ilaih yang disandari itu syaratnya tidak hukumnya harus majrur. Ustaz, itu kalau al-idofu kata dasarnya itu apa? Dofatun kira-kira. Dofatun. Dia apa? Bukan dofatun. Adofah ya. Adofah itu sorof itu urusannya. Oh, kalau nggak ada alnya. kira-kira Idofatun bisa. Harus tun. Iya, Oh, kalau nggak ada alnya. iya idofatun. Kalau mau bertanya akar kata itu terkait sorof. Tapi nanti itu aja ya. Maksudnya mungkin pertanyaan tadi Dan kalau nggak ada alnya. nggak ada alnya bertanwin dia. Harus tun. Idofatun. Oh, idofatun. Ya idofatun. Kalau ada alnya al idofatun. Oh. Nah. Baik. Naam. Kemudian makna yang terkandung di dalam susunan idofah adalah kepemilikan. Bermakna ada huruf jerli kan? Oh, Li. kebalikan dek. Diterjemahkannya. Terjemahkan apa? Ya. Ya. Kepemilikan. Kitab Muhammadin, bukunya Muhammad. Nah, Itu intinya nih. itu intinya. Ya, di. Iya, nya. Terjemahan itu ini terkait tata cara Ini menerjemahkan. Muhammad ini. Di mana kata ambil katanya? Nah, kaidah idofah. Iya. Ya. Al-kitabu, buku itu di mana ambil kata itu? Ya, kaidah al-ta'rif. Jadi kadang itu bahasa Arab ya tidak ada nampak tapi ada terjemahannya. Subhanallah, kayak ini. Hah? Bukunya Muhammad. Cukup. Sekira demikian dulu ya Pak ya yang ini. Nah, contoh susunan idofah yang telah kita baca. Afwan ini saya menyita waktunya. Ya, karena nanggung banget ya. Contoh adalah silakan digaris bawahi Kitabu Muhammadin. Nah, berarti terjemahnya apa? Bukunya Muhammad. Bawahnya lagi Kitabu Hamidin. Bukunya Hamid. Kitabu Hamid ya, Kitabu Hamidin. Bukunya Muhammad. Hamid.
Kitabu Hamidin, adalah isim, Hamidin juga Isim. Coba lihat, silakan dilihat semuanya. Coba. Nah, lihat bahwa Yasir, apa kata Yasir? Kitabu tadi Pak Asrul, tadi yang pertama tadi Pak Asrul, Kitabu Muhammadin. Kata Said kan? Kitabu Muhammadin. Ya, Kitabu Muhammadin itu Bukunya. susunan idhofah. Ya, berarti dia harus dua isim. Kitabu isim, Muhammadin isim. Dari segi definisi terpenuhi Pak ya? Iya. Ya. Bukunya Ya. Muhammad. Ya, kemudian isim pertama disebut apa? Kitabu mudof kan, mudofun kan, maka syaratnya dia tidak boleh bertanwin dan tidak boleh baca al, ya, paham ya Pak ya? Sedangkan yang kedua namanya mudofun ilai. Apa hukumnya mudofun ilai? Majrur saja. Majrur atau dia kasrah. Paham Pak ya? Apa terjemahannya Kitabu Muhammadin? Bukunya Muhammad. Nah, sahih, kitabnya Muhammad. Nah, ya, susunan idhofah selanjutnya adalah Kitabu Hamidin di bawah. Silakan di garis bawah itu yang idhofah itu. Yang tadi Kitabu Muhammadin di garis bawahi, Kitabu Hamidin juga di garis bawahi. Kitabu Hamidin. Apa artinya Kitabu Hamidin? Bukunya Hamid. Kenapa Kitabu itu tidak bertanwin? Itu karena tadi bersandar. Karena sebagai mudof. Kenapa tidak berlaku tarif? Karena mudof, nggak boleh berlaku tarif. Ya. Bukan syaratnya. Nah, Hamidin. Kenapa kasrah? Karena sebagai mudofun. Mudafun ilai. Nah, hukumnya harus majrur. Dia harakatnya kasrah. Berarti kalau mudhof ini boleh bertanwin dong? Boleh. Yang tidak bertanwin itu cuma mudhof. Jelas ya? Kalau mudhof ilai boleh tidak bertanwin? Mudhof ilai. Yang mudafun ilai. Iya, boleh tidak bertanwin mudhof ilai? Jawabannya boleh karena tidak ada syaratnya tidak boleh bertanwin. Yang tidak boleh bertanwin cuma mudhof saja. Paham Pak Imam? Gimana Pak Imam? Mantap. Ini ilmu nahwu ya. Karena ini sangat menarik ini. Ya. Tapi selalu kasrah. Iya betul. Kasrah terus. Betul banget ya. Betul sekali ya. Nah. Iya. Majrur atau ini kasrah? Majrur itu namanya dari kasrah. Ya, baik. Majrur namanya dari kasrah. Tapi ya. Yang tidak bertanwin apakah mudhof atau mudhof ilai? Mudafun ilai. Mudaf. Yang tidak boleh bertanwin apakah mudhof atau mudhof ilai? Mudhof. Berarti mudhof ilai boleh bertanwin dong? Boleh, karena enggak ada syarat tidak boleh bertanwin. Ya enggak? Ini Hamidin, bertanwin tidak? Bertanwin. Kalian semua. Iya, bertanwin dia Hamidin kan? Muhammadin. Karena dia mudhofun ilai dan mudhofun ilai tidak ada syarat. Dia tidak boleh bertanwin. Yang tidak boleh bertanwin cuma mudhof. Paham Pak ya? Nah, dan mudhofun ilai boleh juga beral. Yang tidak boleh beral apa? Ya, mudhof aja. Ya, yang tidak boleh bertanwin itu mudhof dan tidak boleh beral tarif cuma mudhof. Adapun mudhofun ilai terserah mau bertanwin, mau beral tarif tidak mengapa. Al juga tuh. Boleh. Kan dia tidak ada syaratnya. Dia syaratnya cuma satu. Dia harus menjadi Dia silakan. Jadi mudhof ilaih itu bisa 3 syarat. Enggak ada syarat, cuma satu aja. Tadi majrur. Ya cuma satu majrur. Boleh bertanwin. Boleh bertanwin. Berarti masuk tuh. Enggak usah masukkan syarat bertanwin, enggak usah. Karena itu pada asalnya memang begitu. Iya, paham Pak ya? Kata asal itu. Iya, kata asal. Kitabu al-Muhammadi. Boleh. Kitabul Muhammadi. Kitabul Muhammadi. Nah, sahih, boleh. Hasan, itu bernalarnya barakallahu fiik. Ya, selanjutnya ada kata aina kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin itu sunan idhofah, berarti terjemahnya Kitabu Muhammadin bukunya. Kata Yasir, aina kitabu Muhammadin? Kitabu Muhammadin idhofah. Sunan idhofah. Silakan garis bawahi, jadi ntar terjemahnya bukunya Muhammad. Bawahnya lagi. Baris Ada di sini tidak ada yang kayak ini Ustaz. ya Yasrin enggak ada. Tidak ada tuh. Enggak ada. Enggak ada. Musaidun, daftaru Ammarin. Baru ini ada. Daftaru Ammarin. Ini idhofah ini. Ya, daftaru buku tulisnya Ammar. Ya, itu idhofah itu. Silakan garis bawahi idhofah buku tulisnya. Nah, saya tanya, daftaru Ammarin bisa tidak menjadi susunan idhofah ini? Daftaru Ammarin. Maksudnya? Bisa tidak masuk di susunan Ammarin? Susunan idhofah tidak ini? Tidak. Iya. Iya. Cek dia isim dengan isim tidak? Isim berarti masuk. Ya. Isim pertama namanya apa? Mudhof. Isim pertama namanya apa Pak? Mudhof. Makanya daftar tidak
tidak bertanwin. dan tidak Beral. karena ada yang mengikat. Apa yang mengikat? Dia sebagai mudhof. Mudhof itu tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ta'rif. Jelas ya? Nah, sedangkan kalau ada mudhof setelahnya ada mudhofun ilaih dan mudhofun ilaih hukumnya harus maja. Apa di sini harakatnya? Nah, itu alasannya dia kenapa di kasrah. Amma. Kan asalnya ammarun. Kenapa tiba-tiba kasrah? Karena dia jabatannya sebagai mudhofun ilaih. Hukumnya harus majrur atau berkasrah. Taib. Apa terjemahnya daftaru ammarin? Saya tanya daftaru ammarin. Buku catatannya Ammar. Buku catatannya Ammar. Ya. Terjemah panjangnya buku catatan milik Ammar. Cuman disingkatnya buku tulisnya Ammar. Hasan. Kalau Yasir tidak ada, Dik. Ada. Lihat. Maktabil mudarrisi. Mejanya guru itu. Pertanyaan kenapa itu maktabi? Kasro. Lihat sebelumnya apa sebelumnya? Karena saya di sini cari kita kenapa baru sini maktabi. Kenapa maktabi kasro? Lihat sebelumnya, ada apa sebelumnya? Jarang. Ada huruf jar ala. Ya. Jadi yang mengkasro maktabi karena ada huruf jar sebelumnya. Semakin kondek-kondek kan? Samun-samun tuh ilmunya kan? Sekarang pertanyaannya, maktabi kenapa tidak dibaca maktabin? Kenapa tidak dibaca maktabin? Tidak kasrata ini. Ya tidak. Ada jarnya. Huruf jar cuma hanya mengubah harokat, bukan menghilangkan tanwin. Allah hanya merubah harokat menjadi kasro, tidak menghilangkan tanwin. Apa alasannya maktabi? Tunduk. Karena dia ini mudhofun ilaih. Karena dia mudhof. Karena dia mudhof. Makanya tidak Paham? tanwin. Nah, oke tidak tanwin. Tempat sandaran di. Dia bersandar. Coba, maktabil mudaris kan kita tinggalkan urusan kasro maktabi kan? Apa alasannya maktabi kasro? Karena ada huruf jar sebelumnya kan? Ya enggak? Ya kan? Berarti kita enggak usah lagi urus itu maktabi kenapa kasro? Karena sudah kita tahu alasannya. Apa alasannya? Ada huruf. Kita tinggalkan itu maktabi alasannya kan? Kenapa kasro ya? Kita sudah paham ya? Ya tidak? Iya. Kenapa maktabi kasro? Karena ada huruf jar. Berarti kita sudah paham dia kasro karena kenapa? Yaitu adanya huruf jar. Berarti enggak usah tanyakan lagi kenapa maktabi kasro. Cocok? Kita sepakat ya? Maktabi enggak usah lagi kita tanya kenapa dia kasro. Karena kita sudah tahu alasannya apa alasannya? Karena didahului huruf jar. Yang kita urus sekarang kenapa dia tidak bertanwin? Itu mudhof. Saya tanya, maktabil mudarrisi susunan idhofah tidak? Bisa tidak menjadi susunan idhofah? Iya. Bisa karena dua isim yang terlibat. Dua isim yang terlibat. Berarti isim pertama harus menjadi mudhof dan isim kedua harus menjadi mudhofun. Apa syaratnya mudhof? Tidak bertanwin, tidak beral. Apakah maktabi bertanwin? Tidak. Apakah balal tarif? Tidak. Berarti bisa menjadi mudhof. Kalau ada mudhof setelahnya ada apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih apa hukumnya mudhof ilaih? Berkasrah. Majah. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Silakan cek apakah kasrah dia? Tidak. Kasrah dia tidak. Al-mudarris. Ini saya tidak di sini. Mudarris. Itu. Kasrah minjem mudarris. Kasrah minjem mudarris. Itu mudarris. Baik. Mudarrisi berarti. Al-mudarrisi. Bukunya guru itu. Ini ada mudhofun ilaih ada tidak al-tarifnya itu? Ada. Berarti mudhof ilaih enggak apa-apa kalau ada al-tarifnya. Yang tidak boleh al-tarif adalah mudhof. Berarti dua dia. Mudarrisi sisinya dua nih Pak. Satu aja Pak. Satu. Karena ada itu ya, ini pelajaran yang Bapak lewati nih. Oh ya karena ada Itu. Alnya tuh. Iya. Itu ngeliat. mudarris ya. Baru saya mau kunci. Kenapa dia bermudarris sih? Padahal dia harusnya mudarrisin. Ada ya. Iya, tapi Harusnya tadi apa yang mudarrisin. menghilangkan tanwin al-mudarrisi? Ada alnya. Ada alnya. Toh? Iya. Itu tadi mau gue tanyakan, kenapa nak kasih tulis di sini si? Karena itu tuh si itu harus nak mudarrisin. Iya, karena di atas nak Muhammadin. Baru ini dibuat mudarrisin. Ada. Karena alnya. Muhammadin tidak ada alasan menghilangkan tanwin. Ini ada alnya. Ada alnya. Bagaimana? Sudah connect semua ilmunya? Sambung-sambung toh kita Itu mau gue kunci tadi. Tak kunci. Itu tadi kudulan ya. Al-Muhammadi. Ya, cocok ya. Gimana ya? Ini kalau kita dari awal memang iman nikmat ini kalau langsung bisa kita tebak ini. Dan itu Iya. yang pertama
Ya Yasir. Ya, itu nanti lagi itu. Nanti aja. Kenapa tidak? Kalau tidak tanwin itu alasan lain lagi. Barakallahu fiik. Kita dulu tuh tangguhkan dulu. Ya Yasir. Yasir tahu. Ya Yasiru. Ya ada ini. Taib nanti tuh ya kita jawab ya. Ya, silakan digarisbawahi Maktabil Mudarrisi Sunan itu. Oh, jadi ya ini sama fungsinya ini. Al-Tarif. Di antaranya begitu sama. Apa artinya Maktabil Mudarrisi? Bukunya? Mejanya? Mejanya guru. Guru itu. Mejanya guru. Di mana ambil kata itu? Al-Tarif. Ya, taib. Saya tanya lagi, Maktabi kenapa tidak bertanwin? Karena sebagai mudhof. Saya tanya lagi, kenapa Al-Mudarrisi tidak tanwin? Karena ada Masing-masing ada alasannya. Masya Allah. Gimana? Ya, mantap. Konekan masuk kan? Baik. Selanjutnya kata Aliun, qalamul mudarrisi. Qalamul mudar sudah idhofa tidak? Bisa tidak menjadi idhofa? Bisa karena qalamu isim, al mudarrisi isim. Nah, berarti qalamu sebagai mudhof, makanya dia tidak bertanwin dan tidak bertarif. Kalau qalamu mudhof berarti al mudarris sebagai mudhofun ilaih. Itu wajib, itu pasti. Kalau ada mudhof, ada mudhofun ilaih, pasti itu. Selalu mengikat. Bersama. Ya, makanya al-mudarrisi sebagai mudhofun ilaih hukumnya harus majrur. Tanda majrurnya apa? Kasrah. Taib. Apa terjemahnya qalamul mudarrisi? Bedanya. Mejanya guru. Kok meja Kolam. Pulpennya guru. bukannya guru itu. Barakallahu fi. Lanjut lagi di bawah. Bukannya guru itu. Haqibatul mudarrisi idhofa juga karena isim dengan isim. Taib. Berarti kalau idhofa berarti haqibatu sebagai mudhof. Apa syaratnya mudhof? Tidak boleh dan tidak boleh al ta'rif. Berarti kalau haqibatu sebagai mudhof, al mudarris sebagai mudhofun. Apa hukumnya mudhofun ilaih? Majrur. Apa tanda majrurnya? Kasroh. Haqibatul mudarris artinya apa? Tasnya guru itu. Barakallahu fiik ya. Silakan diterjemahkan. Nah, silakan diterjemahkan. Ad-darsul terakhir ini Pak ya, ad-darsul khamisu. Diterjemahkan ad-darsul khamisu. Pelajaran kelima. Ayat apanya? Apakah? Apakah? Ya, taib. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah buku ini bukunya Muhammad ini ya Yasir? Ya, apa? Di itu di balik. Balik. Tapi saat ini cukup letter aja. Urutkan saja. Ya, urutkan saja. Nah, meskipun bahasanya enggak masalah. Iya, sahih baru. Cuman nanti bingung-bingung. Begini Ustaz. Apakah bukunya? Apakah ini? Apakah ini? Wahai Yasir. Wahai Yasir sahih. Bukunya Boleh itu kalau sudah pro. Pro ini. Ini baru medium. Kalau mau begitu kami dikasih kerjaan baru lagi. Ini mau dulu. Boleh kalau sudah pro ya. Pro ini. Boleh. Sangat boleh ya, fleksibel saja. Apakah bukunya Muhammad ini ya Yasir? Wahai Yasir. Nah, itu paling tepat sebenarnya. Tapi ya lagi belajar kan. Nah, tapi kan bisa dipahami juga. Nah, silakan diterjemahkan ulang. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah bukunya Muhammad ini wahai Yasir? Masya Allah, ahsan. La hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini buku Hamid. Bukunya Hamid. Taib. Aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Nah, di mana bukunya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Dia di atas meja itu di sana. Meja itu di sana. Dia di atas meja itu di sana. Kalau huwa bisa juga terjemahkan bukunya Muhammad. Boleh. Namanya kata ganti. Tapi kita terjemahkan dia ya. Tapi dia dimaksud adalah bukunya Muhammad. Taib. Paham ya? Taib. Lanjut lagi. Kan huwa itu kembali ke bukunya Muhammad. Apa yang ditanyakan? Ya bukunya Muhammad. Berarti huwa itu kembali ke mana? Kita Muhammadin. Di mana bukunya Muhammad? Dia di atas meja itu di sana. Siapa itu dia?
Bukan Muhammad, Yasin. bukunya. Punya Muhammad. Bukunya dia. Siapa yang ditanyakan Kak? Bukunya Muhammad atau Muhammadnya? Bukunya berarti huwa itu siapa? Bukunya dia. Bukunya Muhammad. Taib. Bukan Muhammadnya. Orangnya. Bukan orangnya, tapi bukunya yang ditanyakan. Taib. Fotonya yang bilang orang. Gua Lanjut lagi. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku catatan Mana Di mana buku buku catatannya catatannya Ammar? Di nya ya, buku catatannya Ammar. Huwa ala maktabil mudarrisi. gua catatan Di- Ammar ada di ada di Dia di atas meja mudar guru. Guru itu. Sahih, dia di atas mejanya guru itu. Siapa itu dia? Daftar. buku Ya, sahih daftar, bukan Ammar. buku, buku tulisnya Ammar yang ditanyakan. Makanya dia itu kembali ke buku tulisnya Ammar gitu. Nah, Namun lanjut lagi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Pulpen siapa? pulpen siapa? Ini. Wahai Ini. ini wahai Ali. Ulangi. 1 2 3. Pulpen siapa ini wahai Ali? Biasa aja ini, biasa aja. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpennya guru itu. Nah, ini pulpennya guru itu. Masya Allah, bro. Nah, aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru tasnya guru itu? itu Nah, hiya tahtal maktabi. Dia di atas meja. Di bawah. di bawah meja itu. Nah, bagaimana? Gampang kan? Gampang. Gampang juga sih. Masya Allah. Iya, kalau intinya ada yang mewakili bisa tahu artinya. Tinggal yang lain tinggal merojaah gitu ya. Nah, tapi saya kira untuk tanya jawab kita tunda dulu karena sudah sangat lewat ini, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, istilah-istilah tuh. Tandanya. Dan istilah-istilah itu harus diulang-ulang terus. Tidak ya, baik. Itu. Istilah-istilah itu ya harus diulang. Kenapa bahasa Arab terkesan Baik itu Muhammad